lagi sama aku di Baca Tarot lagi, di reading seru-seruan lagi. Dan sebelum memulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain juga loncengnya semua supaya kalian gak ketinggalan video-video aku dari awal episode hingga episode hari ini ke 70. Wah, cepet ya ke 70. Mudah-mudahan juga channel ini juga makin lama makin berkembang. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe juga ya. Dan terima kasih juga untuk orang-orang yang udah komen, kalian udah kasih request tema. Dan kalau udah subscribe tuh kurang afdol, kalau enggak follow Instagramnya di sini. Dan nanti akan dijawab oleh admin-admin lain yang memang kompeten juga di bidangnya ya. Kalau misalnya kalian mau reading dengan biaya yang terjangkau dan maunya energi kalian doang. Dan sebelum itu aku juga mau mengingatkan kalau ini adalah reading umum, bacaan umum, jadi belum tentu resonate ke kalian. Yang bisa pilih nomor file 1, file 2, file 3 itu belum tentu bisa cocok ke kalian ya. Jadi kalau misalnya ada yang resonate berarti pesannya buat kamu, tapi kalau memang kurang akurat ya berarti itu memang pesannya buat kamu, bisa jadi ada di readingan lain atau memang ada di file yang lain. Oke, tema hari ini adalah siapa sih yang selalu memikirkan kamu, dan temanya ini juga aku terinspirasi dari Mbak Weni di jurnal Infinity. Nanti aku kasih ya linknya di bawah, siapa tahu kalian juga tertarik dengan readingannya Mbak Weni. Juga kebetulan aku dikasih tahu sama seseorang yang dekat sama aku kalau ada reader yang temanya tuh lucu-lucu, mungkin bisa diterapkan juga di aku. Jadi aku kasih kredit ini, tema ini ke Mbak Weni di jurnal Infinity yang kartunya unicorn itu loh. Oke deh, tanpa lama-lama kalian bisa pilih file 1, file 2, file 3 mana yang menarik energi kalian. Dan kalau misalnya kalian butuh waktu lama, kalian bisa pause dulu. Aku kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau udah, aku singkirkan dulu ya file nomor 2 dan file nomor 3. Oke, intronya cukup lama. Dan seperti biasa, dari mulai episode ke 68 atau 67 aku nggak mulai lagi, udah nggak ngocok, jadi shuffle-nya duluan. Dan kita lihat dulu ya, di Oracle ada imagine, ada soulmate, lalu ada the Fool dan Four of Pentacles, lalu Knight of Pentacles. Kita singkirkan dulu oracle-nya, nanti kita baca. Orang ini adalah sosok yang ini loh, apa ya istilahnya tuh, sosoknya ini seseorang yang gimana ya gua ngomongnya ini. Seseorang yang playfulness, suka main-main juga sih, dan dia sering banget ngambil risiko tanpa pikir panjang. Dan seseorang ini memang dekat sama kamu tapi agak-agak cuek gimana gitu sama kamu, apalagi kalau soal traktiran. Tapi dia juga kalau dibilang pelit sih enggak, cuman terkadang tuh perhitungan banget gitu soal traktiran. Enggak, ini kemahalan, itu kemurahan, itu nggak cocok, ini nggak cocok. Pokoknya harus sesuai dengan selera dia, selera harga maksudnya. Dan kelihatan banget nih seseorang ini selalu memikirkan kamu, sosok ini. Dan ada kemungkinan juga dia seseorang yang dekat dengan kamu sekarang. Kalau kamu perempuan, ini orangnya yaitu dia terlalu berhemat sebagai perempuan dan menguntungkan pihak kamu. Tapi kalau pihak perempuan yang pilih ini dan cowoknya tuh agak-agak gimana gitu, lakinya tuh sebenarnya dia baik sih, dia terkadang ngasih kejutan ke kamu, tapi ya itu kejutannya tuh terkadang tidak sesuai dengan kamu. Tapi perhatiannya memang sih lebih dominan dan selalu memikirkan kamu di mana, kamu ngapain. Mungkin gak sih kalau dia tuh agak overprotective ya,
tapi semoga aja enggak. Yang aku lihat sih dia memang orangnya tuh cenderung nggak bisa mikir panjang ya. Kalau udah maunya ya udah, apapun risikonya dia tetap jalani. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 1. Jadi intinya seseorang ini adalah seseorang yang dekat denganmu, yang sedang memikirkan kamu. Dan kalau dari finansial dia lumayan sih, cukup stabil, tapi ya itu agak perhitungan juga, walaupun dia terkadang suka memberimu sesuatu yang kamu pengen gitu, walaupun gak sering sih. Kita lanjut ya ke file nomor 2. Seseorang yang dekat sama kamu, ada kemungkinan itulah dia yang sering memikirkan kamu. Hai pemilih file nomor 2, ini bacaan kalian ya. Ada to be fair dan children, lalu ada king of sword, eight of sword, dan five of pentacle. Oke. Kita lihat nanti ya oracle-nya. Kita lihat dulu dari king of sword. Sosok ini seseorang yang dibilang dekat sih enggak, tapi jauh juga enggak ya. Mungkin teman kamu yang sekadar kenal sama kamu dan dia pengen tahu tuh kamu lagi ngapain. Dia mikirin kamu tuh karena dia tertarik dengan salah satu kemampuan kamu. Maybe kamu penulis, kamu illustrator, atau kamu seorang yang pintar menciptakan lagu, atau seseorang yang bekerja di industri kreatif. Tapi ketika dia mikirin kamu, dia juga tersiksa sih, kayak apa ya, dia udah plek. Gimana sih kalau bahasa Sundanya plek itu apa ya, dia udah pokoknya tuh dia sebenarnya suka sama kamu, tapi mungkin dia tersiksa karena ada beberapa hal yang nggak bisa dia ungkapkan ke kamu ya. Jadi seakan-akan tuh dia merasa baik-baik saja di depan kamu, merasa akrab gitu karena sama-sama suka gambar, sama-sama suka bikin ilustrasi walaupun beda genre gitu. Mungkin dia realis banget, kamu masih bisa semi realis atau gambar-gambar fantasi gitu. Dan dia mikirin kamu juga karena dia ada rasa sayang juga sih sama kamu, tapi apa ya, kamu dan dia tuh merasa bukan kamu dan dia sih, dia merasa kalau kamu itu jauh statusnya, susah untuk diikuti dia. Mungkin dari keluarga, kamu termasuk keluarga yang cukup mapan, sedangkan dia masih bekerja dari Senin sampai Minggu, itu nggak ada liburnya. Ada nggak sih ya kantor dari Senin sampai Minggu nggak ada liburnya ya? Mungkin ada, tapi yang aku lihat di sini dia mikirin kamu tuh karena dia pingin bersama kamu, tapi dia nggak berani juga sih karena dia sendiri masih harus mencukupi kebutuhan finansialnya dulu, mapan dulu, baru dia berani deketin kamu. Kalau orang ini dibilang adil, ya bisa dibilang adil sih, tapi hanya ke orang tertentu aja. Dia maunya cuman ngikutin apa maunya kamu, bukan maunya orang lain. Dan sosok ini juga bisa dibilang, kalau dibilang punya anak sih enggak ya, tapi sifat kekanakannya tuh lebih dominan dibanding dibanding kamu ya, dibanding orang lain juga. Dia merasa eksklusif banget untuk bisa dekat sama dia. Jadi dia tuh pilih temen tuh kayak dibuang-buang aja gitu kalau dia nggak suka dengan selera gambar si orang tersebut. Misalnya dia ilustrator, dia nggak bakalan mau temenin. Kalau dia suka dengan selera, dia suka banget sama seseorang itu, maka baru dia akan deketin. Itulah seperti anak-anak yang kalau udah suka sama mainan, suka ada sesuatu, ya udah dia kejar ya itu terus. Oke. Aku rasa itu dulu untuk file nomor 2. Intinya seorang ini deket banget sama kamu enggak, tapi jauh banget sama kamu enggak. Aku pikir sih ini satu kota sama kalian deh, tapi aku nggak tahu ya kotanya di mana. Ini pokoknya satu kota. Dia juga
khawatir juga sama kamu yang terkadang tuh jarang online juga sih, atau jarang bales PM orang atau direct message, dan dia juga pengen deket banget sama kamu tapi dia nggak berani karena masih ada kerjaan atau impian yang harus dia capai dulu. Oke, kurasa dulu. Terima kasih untuk file nomor 2. Sekarang kita lanjut ya ke file nomor 3. Hai pemilih file nomor 3, ini bacaan kalian ya. Ada not for you, ada keep an open mind, ada the hierophant, ada 9 of swords, 4 of swords. Oke. Kayaknya kamu yang terus-terusan memikirkan dia karena dia ini buatmu sebagai sosok penyeimbang impian-impian kamu, penyeimbang imajinasi kamu. Jadi kalau misalnya dia cuekin kamu tuh merasa, wah dia kemana ya, kok nyuekin aku sih, dan pada akhirnya kamu baper sendiri. Ada baiknya sih mungkin lepaskan saja karena dia bukan untuk kamu, walaupun dia memang tipe kamu banget ya di sini. Tipe kamu banget, maksudnya dari segi kepintaran, segi A, B, C, pokoknya sesuai ekspektasi, tapi sayangnya dia menganggap kamu sebagai teman saja. Ya, untuk kalian yang nggak masalah dianggap teman sih nggak apa-apa ya. Tapi untuk yang merasa baper karena cuma dianggap teman aja, ya berarti ada kemungkinan dia bukan untukmu di masa sekarang ya. Siapa tahu nanti akhirnya akan menikah juga atau akan dipertemukan kembali. Kurasa sih seperti itu ya. Kamu yang terus memikirkannya karena dia adalah tipe kamu, tapi begitu kamu dicuekin kamu baper sendiri. Dan saran aku sih, cobalah untuk melepaskan. Untuk sekarang dia memang bukan buat kamu, tapi siapa tahu di masa depan kalian akan kembali lagi dan dia adalah yang terbaik untukmu. Dan kalau kalian merasa begitu untuk sekarang, ya ada baiknya seperti yang aku bilang, mencoba untuk melepaskan. Oke, kurasa itu dulu untuk file nomor terakhir. Kalau kalian mau konsultasi, mau reading seru-seruan, mau mini pilih kartu, kalian bisa ke Instagram yang gini seperti yang aku bilang di awal. Dan kalau kalian suka denger podcast, kalian bisa kesini ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. With love from Cats and Universe. See you again. Bye.